Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama ya teman-teman. Doa mulai. Selesai. Teman-teman, kali ini saya akan mengabsen siswanya yang tidak hadir. Adakah di sini? Pastinya hadir semua ya. Untuk kali ini pembelajaran, terlebih dahulu saya memotivasi untuk teman-teman ya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat, berpikir secara cerdas, terus dapat mempersiapkan tanggung jawabnya untuk pembelajarannya ya. Tolong dipahami dan diteliti ya untuk pelajaran ini. Untuk selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran saya akan menyampaikan informasi kompetensi untuk pembelajarannya. Yang pertama itu indikatornya menjabarkan pengertian pengodaan akun. Yang kedua, menguraikan jenis-jenis dan fungsi kode akun. Yang ketiga, mengklasifikasikan kode akun serta hubungan akun dengan persamaan dasar akuntansi. Yang keempat, ini mengidentifikasi pengertian data akun untuk proses persamaan dasar. Tujuan pembelajarannya ini untuk teman-teman siswa mampu menjelaskan pengertian, jenis, fungsi, dan penggodaan akun serta hubungan akun dengan persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, menyiapkan data akun untuk proses persamaan dasar. Oke, kali ini kita akan memasuki pembelajarannya. Di sini ada pengkodaan akun. Ini terbagi berapa jenis. Yang pertama itu pengertian kode akun, yang kedua penggolongan akun, yang ketiga akun nominal, keempat jenis kode akun, yang kelima fungsi kode akun, yang keenam analisis transaksi. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian kode akun. Ada yang tahu pengertian dari kode akun ini? Mungkin saya simak aja langsung ya. Kode akun itu adalah daftar suatu tempat yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan pada harta, utang, modal, dan pendapatan dan biaya. Nah, kode akun sangat berguna dalam kegiatan pencatatan untuk menyusun laporan keuangan. Kode akun tersendiri berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam proses pencatatan, pencarian, serta pembebanan pada setiap akunnya. Kode akun adalah penomoran menggunakan angka, tapi tidak menutup kemungkinan menggunakan alfabet atau perpaduan dari keduanya. Terdaftar semua akun di dalam buku besar untuk mencatat transaksi double entry pembuka ganda. Dalam penggolongan akun, tiap jenis aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban masing-masing disediakan satu akun, dan jumlah akun disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, materi selanjutnya itu penggolongan akun. Penggolongan akun ini akan saya jelaskan untuk teman-teman ya, tolong dipahami. Akun pada umumnya dapat digolongkan menurut sifatnya, yang meliputi harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Tiap-tiap golongan dapat dikelompokkan lagi ke dalam subgolongan. Kemudian subgolongan dapat dipecahkan lagi menjadi beberapa jenis, sehingga setiap jenis benar-benar hanya tersedia sebuah akun. Berikut ini golongan akun secara umum. Yang pertama ada harta atau aktiva. Aktiva adalah semua hak milik kekayaan perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat nilai dengan uang. Secara umum, harta dapat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, harta lancar, harta tetap, harta berwujud, harta lain-lain. Yang kedua itu ada utang kewajiban.
yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Utang dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama utang lancar, yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Golongan utang lancar yaitu utang usaha, wesel bayar, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Utang usaha jangka pendek yang tidak disertai perjanjian tertulis, wesel bayar. Utang jangka pendek yang disertai perjanjian tertulis, beban yang masih harus dibayar, kewajiban membayar karena perusahaan menerima manfaat, seperti utang bunga, utang gaji, utang sewa. Pendapatan diterima di muka, pendapatan yang diterima di muka yang belum merupakan hak tetapi sudah diterima. Pembayaran sehingga mempunyai kewajiban untuk menyelesaikannya. Yang kedua, utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu yang relatif lama atau lebih dari 1 tahun. Golongan utang jangka panjang itu ada utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi. Utang obligasi, pinjaman yang timbul karena perusahaan menjual atau mengeluarkan surat obligasi. Utang hipotek, utang jangka panjang dengan jaminan harta tetap. Kredit investasi, pinjaman jangka panjang yang diterima dari bank atau lembaga keuangan lain yang digunakan untuk pelunasan perusahaan. Yang selanjutnya, materi yang selanjutnya akan saya jelaskan akun nominal. Dari penggolongan akun ini, teman-teman pastinya udah dipahami ya. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Sekarang kita akan lanjut lagi ke akun nominal. Akun nominal, apa yang dimaksud dengan akun nominal, teman-teman? Ada yang tahu? Mungkin saya simak akun nominalnya ya. Akun nominal atau bisa juga disebut dengan akun laba rugi adalah akun yang mencatat perubahan unsur laba rugi yang kemudian mengaruhi perubahan ekuitas. Akun ini harus ditutup pada akhir prodi akuntansi. Akun nominal dapat menjadi dua kelompok. Yang pertama, pendapatan dan beban. Tentang pendapatan ada yang tahu, teman-teman? Oke, pendapatan adalah kenaikan kekayaan perusahaan akibat penjualan produk atau jasa dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan. Pendapatan dapat dibedakan atas dua pendapatan. Yang pertama, pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Nah, pendapatan operasional itu pendapatan yang diperoleh dari usaha pokok atau utamanya. Pendapatan non operasional yaitu pendapatan yang diperoleh di luar dari usaha pokok utamanya, misalnya dari pendapatan bunga, pendapatan komisi, dan laba penjualan aktifannya. Beban, yang kedua ini beban. Tadi kita udah membahas tentang pendapatan. Terus sekarang ini yang model keduanya ini ada beban. Beban merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa yang digunakan dalam usaha perusahaan dan bermanfaat pada suatu periode tertentu. Beban dapat dibedakan jadi dua. Yang pertama adalah operasional atau beban usaha, yang kedua beban di luar usaha non operasional. Yang pertama saya jelaskan operasional, beban usaha, yaitu beban yang dikeluarkan untuk mendapat hasil dari usaha pokoknya, misalnya beban gaji dan beban listrik dan telepon. Yang kedua beban di luar usaha non operasional, yaitu beban yang dikeluarkan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pokok utamanya, misalnya beban bunga dan rugi penjualan aktifannya. Jenis-jenis yang akan materi selanjutnya itu adalah jenis-jenis kode akun.
Ada yang tahu jenis-jenis kode akun itu apa aja? Ya, jenis kode akun ini ada beberapa jenis metode pemberian. Nomor perkiraan diantaranya sistem desimal, sistem numerik, dan sistem kombinasi. Yang sering digunakan adalah sistem desimal. Namun kita boleh memilih metode mana saja. Yang penting adalah dalam penyusunannya harus sistematis, praktis, dan bisa mengantisipasi perubahan di masa yang datang. Kode numerik. Yang pertama ini ada kode numerik. Kode numerik adalah cara pemberian kode akun dengan menggunakan nomor yang dimulai dari 0 sampai dengan 9. Sistem numerik dapat dilakukan dengan cara nomor berurutan. Dengan cara ini akun diberi nomor secara berurutan. Nomor yang akan digunakan dapat dimulai dari angka 1 hingga sampai 100 atau sesuai dengan yang diinginkan. Kode numerik dapat dibagi menjadi 3, yaitu kali ini yang pertama kode akun numerik berurutan. Nah, sekarang saya akan berikan contoh tabel kode numerik berurutan. Nah, kalau yang pertama kita akan tulis namanya kode akun. Yang kolom kedua kita tulis namanya nama akun. Nah, di tabel pertama kode akun. Kode akun ini saya akan tulis dengan angka 100. Nama akunnya itu kas. Yang kedua di bawah kas ini saya tulis kodenya itu 101 dengan nama akun bank. Yang di bawah bank ini nomor kode akunnya saya tulis 102 dengan piutang usaha. Di bawah piutang usaha akan saya tulis dengan angka 103 dengan nama akun Wesel Pagi. Di bawah Wesel Pagi akan saya tulis angka 121 dengan nama akun, yaitu dengan tanah. Di bawah tanah nomor kode akun ini akan saya tulis dengan angka 122 dengan nama akunnya itu contohnya Gadung. Di bawah nama gedung nomor akun 122 akan saya tulis lagi 201. Nama akunnya itu adalah utang usaha. Di bawah utang usaha nomor kode akunnya itu ada 202 dengan nama akun itu Wesel Bayar. Nah, inilah teman-teman, yang tabel yang saya buat ini adalah contoh kode numerik berurutan. Mungkin sampai sini bisa ada yang bisa dipahami ya teman-teman. Inilah contohnya. Nah, sekarang yang lanjut ke pembahasan kedua, kode kelompok. Nah, dengan kode kelompok, dengan cara ini akun yang ada dikelompokkan menjadi berapa kelompok, dan setiap kelompok dibagi menjadi golongan dan seterusnya bisa diberi nomor kode tersendiri. Kode akun bisa terdiri atas 1, 2, 3, dan 4 angka yang
masing-masing mempunyai arti sendiri. Misalnya suatu akun kas diberi kode 111. Satu pertama kelompok akun harta. Satu kedua menunjukkan golongan akun harta lancar. Satu ketiga menunjukkan jenis akun kas. Nah, yang ketiga ini ada kode blok ya teman-teman. Kode blok ini harus dipahami sedikit ya. Kode blok ini merupakan pemberian kode akun yang menggunakan cara dengan memberikan satu blok kode pada setiap kelompok akunnya. Nah, berikut ini akan saya buat lagi tabel-tabel kode blok contohnya ya. Nah, inilah akan saya buat contoh tabel kode bloknya. Nah, tabel pertama kolom atas ini akan saya tulis namanya kelompok. Yang kedua adalah kolom keduanya adalah kodenya. Nah, di bawah nama kelompok ini ya, akan saya tulis namanya adalah aktiva. Dengan kode yang ada di kode bloknya adalah saya tulis 100 hingga 199. Di bawah kode nama kelompoknya ini di bawah aktiva ini akan saya tulis kewajiban. Dengan kode kewajiban ini dengan saya tulis itu angka 200 sampai 299. Kelompok nama kelompoknya ini ada lagi saya tulis di bawah kewajibannya itu ada ekuitas dengan kode 300 sampai 399. Nah, di bawah ekuitas ini akan saya tulis lagi pendapatan dengan kode 400 sampai 499. Di bawah pendapatan akan saya tulis lagi dengan beban. Di beban ini akan saya tulis dengan kode 500 sampai 599. Nah, inilah yang dimaksud dengan kode blok. Semoga teman-teman sampai di penjelasan dari kode blok ini bisa dapat dipahami ya. Nah, terus selanjutnya lagi tiap golongan diberi satu blok. Contohnya kan saya buat apa aja itu isinya dari tabel-tabel dari tiap golongan satu blok nomor. Nah, ini contoh tabel tiap golongan diberikan satu blok nomor. Isinya itu yang kolom atasnya itu golongan. Kolom kedua adalah kode. Nah, golongan ini akan saya tulis aktiva lancar. Yang kedua akan saya tulis golongan ini aktiva tetap. Yang ketiga akan saya kodenya ini ya tadi sedikit salah sedikit ini aktiva lancarnya saya tulis itu angka 100
sampai 149. Nah, akibat tetap kodenya itu saya tulis 150 sampai 199. Terus selanjutnya dari akibat tetap akan saya lanjutkan lagi di bawahnya itu kewajiban lancar atau kewajiban lancar dengan kode 200 sampai 249. Di bawah kewajiban dari golongan ini yang terakhir adalah kewajiban jangka panjang dalam kode saya tulis itu 250 sampai 299. Inilah kode dari golongan 1 blok nomor. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan contoh tabel lagi dengan tiap jenis diberikan 1 nomor kode. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan ya contohnya dari tabel masih tetap pemberian tabel. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada tiap jenis diberikan 1 nomor kode. Nah, yang pertamanya saya tulis nama-nama jenis. Yang kedua saya tulis tetap kode. Nah, jenisnya ini akan saya tulis di kolom pertama itu adalah kas dengan kode 100. Jenis yang kedua ini akan saya tulis piutang usaha. Dengan kode 101. Yang kedua jenisnya itu ada peralatan dengan kode saya tulis itu ada angkanya 150. Terus jenisnya yang keempat itu ada kendaraan dengan angka 151. Di bawah kendaraan jenisnya ini akan saya tulis lagi. Yang kelima itu ada utang usaha. Utang usaha dengan kode 201. Yang keenam itu ada wesel bayar. Dengan kode 202. Jenisnya selanjutnya ini ada dari wesel bayar. Selanjutnya itu ada obligasi dengan kode 250. Terus di bawah utang obligasi ini akan saya tulis utang hipotek dengan kode 251. Di bawah utang hipotek akan saya tulis dengan jenis modal dengan kode 300. Di bawah modal jenis ini akan saya tulis dengan free dengan kode 301. Ya, inilah contoh tabel dari tiap jenis diberikan 1 nomor kode.
Nah, di sini mungkin teman-teman udah ada yang paham ya, bahwa jenisnya ada kas piutang, usaha perawatan kendaraan, utang usaha, wesel bayar, utang obligasi, utang hipotek, modal kredit. Kodenya itu ada 1, 101, 150, 151, 201, 202, 250, 251, 300, 301. Ya, inilah teman-teman contohnya ya. Nah, selanjutnya ada kode desimal. Kode desimal itu ada yang pernah dengar dengan kata-kata kode desimal. Oke, kode desimal di sini memiliki makna, yaitu merupakan cara dalam pemberian kode akun menggunakan lebih dari satu angka. Di dalam setiap angka tersebut memiliki arti sendiri. Pada cara ini, akun diklasifikasikan menjadi kelompok atau rubrik. Tiap rubrik menjadi golongan, dan tiap golongan dibagi menjadi jenis akun. Setiap rubrik, golongan, dan jenis akun diberi kode mulai dari 0 sampai 9. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada kode numerik. Kode numerik ini pembuatan kode dengan menggunakan huruf-huruf. Kode kombinasi huruf dengan angka adalah pembuatan kode akun yang menggunakan kombinasi huruf dan angka. Pada umumnya, huruf yang digunakan sebagai kode kelompok dan golongan akun, sedangkan angka menunjukkan nama akun. Nah, selanjutnya ini ada kode kombinasi huruf dan angka. Kode kombinasi huruf dan angka yaitu pembuatan kode akun dengan menggunakan kombinasi huruf dengan angka. Pada umumnya, huruf digunakan sebagai kode kelompok dan golongan akun, sedangkan angka menunjukkan nama akun. Nah, selanjutnya masih tetap pembahasan yang selanjutnya adalah fungsi kode akun. Apa itu teman-teman fungsi kode akun? Ada yang tahu? Dan saya pembahasan lagi ya. Fungsi kode akun ini ada kode yang bermanfaat untuk mempermudah pencatatan, baiknya akun tersebut disusun sedemikian berupa diberi nomor atau kode. Berdasarkan nomor tersebut bisa dikenali apakah suatu akun termasuk golongan aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban. Adapun fungsi dari kode akun tersebut yaitu yang pertama ada untuk mempermudah dalam mengidentifikasikan akun-akun. Terus dalam buku besar. Yang kedua ini untuk mempermudah pencatatan, pengelompokan, penyimpanan, dan pengambilan data akuntansi. Yang ketiga ini ada dapat mengurangi pekerjaan pencatatan. Yang keempat, persediaan identifikasi ekuitas. Yang kelimanya ada mempermudah bagi data dalam pemrosesan selanjutnya. Nah, yang terakhir ini ada analisis transaksi. Ada yang tahu analisis transaksi itu? Oke, kali ini saya jelaskan analisis transaksi. Sistem analisis transaksi ini adalah sistem pencatatan yang berpasangan atau double entry system. Setiap transaksi keuangan atau transaksi ekonomi akan berpengaruh terhadap komponen pada persamaan akuntansi, baik itu komponen ases di sisi debit ataupun komponen utang atau kewajiban dan modal atau ekuitas di sisi kredit. Proses menganalisis transaksi keuangan berdasar persamaan akuntansi ini tersebut disebut sebagai analisis transaksi. Nah, jadi teman-teman ini ada beberapa saya jelaskan ini setiap terjadi transaksi keuangan yang dibuktikan dengan dokumen sumber sebelumnya dilakukan dengan pencatatan lebih lanjut. Bukti pencatatan itu
analisis terlebih dahulu guna untuk menetapkan hal-halnya. Adapun hal ini ada akun apa yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Contohnya itu ada ases, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang kedua, apakah transaksi tersebut menambah atau mengurangi akun yang berpengaruh? Menambah, mengurangi atau yang berpengaruh. Yang ketiga, akibat penambahan atau mengurangi itu. Apapun yang berpengaruh harus di debit atau di kredit. Berapa jumlah pengaruh transaksi tersebut? Nah, sini ada beberapa contoh dari analisis transaksinya bersamaan dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini akan saya jelaskan analisis transaksi. Oke, contoh analisis transaksi dengan persamaan akuntansi dasar. Nah, sini analisis akan saya buat ya contohnya. Nah, contoh analisis transaksi dengan akuntansi dasar. Nah, sini analisisnya itu ada pertama ada pada tanggal 10 April 2010 Ibu Ani menyetorkan uang sebesar 100 juta kepada perusahaan Fresh Media sebagai setoran modal awal. Dari contoh analisis transaksi ini akan saya uraikan. Nah, yang pertama yang isinya itu ada analisis transaksi di atas. Analisis transaksi di atas ini transaksi tersebut mengakibatkan pertambahan kas. Perusahaan sebesar sebesar 100 juta pada sisi debit. Dan pertambahan modal pemilik sebesar jumlah yang sama
pada sisi kreditnya ya. Nah, di sini akan saya tulis itu dari transaksi tersebut mengakibatkan pertambahan kas perusahaan sebesar 100 juta pada sisi debit dan pertambahan modal pemilik sebesar jumlah yang sama pada sisi kredit. Nah, di sini itu ada ases sama dengan utang, terus tambah modal, terus selanjutnya dari itu adalah kas sama dengan modal pemilik, tambah dengan uang 100 juta sama dengan hasil dari pemilik ini akan turun menjadi 100 juta. Ya, inilah contoh dari analisis transaksi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Ada yang kurang dipahami atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, kali ini akan saya tutup ya, akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya dengan laporan keuangan ya. Kali ini kan saya tutup dengan kesimpulannya itu dari kode akun itu. Kode akun adalah penomoran yang menggunakan angka, tidak menutup kemungkinan menggunakan alfabet atau kepanjangan dari keduanya. Dari daftar semua akun di dalam buku besar. Untuk mencatat transaksi double entry atau disebut dengan pembukuan ganda. Akun pada umumnya dapat digolongkan menurut sifatnya karakteristik, yaitu meliputi harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Di dalam akun pasti ada nominalnya atau yang sering dikenal dengan laba rugi yang harus ditutup pada akhir periode akuntansi. Akun nominal meliputi pendapatan dan beban. Kode akun memiliki 4 jenis, yaitu kode yang tadi itu kita jelaskan, kode numerik, kode desimal, kode numerik, dan kode kombinasi huruf dan angka. Adapun fungsi dari kode akun itu ada untuk mempermudah dalam mengidentifikasi akun-akun dalam buku besar, untuk mempermudah pencatatan, pengelompokan, penyimpanan, dan pengambilan data akuntansi. Yang ketiga ya, ada pendapatan mengurangi pekerjaan pencatatan. Selanjutnya penyediaan identifikasi ringkas. Terus yang terakhir ini ada mempermudah bagi data pemrosesan selanjutnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, yang bagi yang menontonnya dan untuk teman-teman sekalian semua. Saya tutup pembahasan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.